Jadi ADHF atau Acute Decompensated Heart Failure itu adalah suatu sindrom. Jadi ADHF ini bisa muncul karena adanya trigger atau faktor pencetus. Pencegahan ADHF satu. Hai, kalian sedang menyaksikan Ojan, obrolan seputar jantung. Jadi ADHF atau Acute Decompensated Heart Failure itu adalah suatu sindroma klinis atau suatu keadaan klinis di mana dijumpai adanya tanda dan gejala dari gagal jantung akut berupa sesak nafas atau penumpukan cairan pada anggota tubuh pasien, di mana kondisi ADHF ini bisa dijumpai sebagai suatu kondisi baru dialami oleh pasien, tetapi umumnya merupakan suatu kondisi kekambuhan atau perburukan dari keadaan gagal jantung kronis yang telah terdapat pada pasien sebelumnya. Ya, jadi ADHF ini bisa muncul karena adanya trigger atau faktor pencetus yang bisa mengakibatkan kekambuhan ADHF itu. Beberapa keadaan yang bisa bertindak sebagai trigger atau faktor pencetus diantaranya adalah suatu kondisi iskemia atau adanya masalah baru pada aliran darah koroner pasien, kemudian juga gangguan irama jantung yang kita kenal sebagai kondisi aritmia, juga peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi pada pasien. Selain itu juga adanya masalah katup atau klep pada pasien ataupun masalah mekanik pada jantung yang lain. Selain itu juga kondisi infeksi, anemia, adanya masalah pada kelenjar tiroid juga bisa bertindak sebagai pencetus dari kondisi ADHF. Dan jangan dilupakan masalah kepatuhan dari sisi pasien. Jadi kepatuhan dalam minum obat dan juga kepatuhan dalam pembatasan konsumsi garam pada pasien itu seringkali dilupakan oleh beliau, sehingga hal itu bisa mencetuskan kondisi ADHF. Ciri atau tanda dari kondisi ADHF adalah dijumpai adanya tanda dan gejala dari gagal jantung akut. Bisa berupa kelelahan, sesak nafas, maupun penumpukan cairan pada anggota tubuh pasien. Bisa pada kaki, bisa pada perut, bisa pada paru-paru dan bagian tubuh pasien yang lain. Jadi tata laksana kondisi ADHF meliputi beberapa hal. Yang pertama, yang terpenting adalah dokter akan segera mendeteksi faktor pencetus atau trigger tadi. Setelah dideteksi, tentu saja akan dilakukan tata laksana karena hal itulah yang menyebabkan timbulnya kondisi ADHF. Yang kedua, dokter akan juga secepat mungkin melakukan pemberian obat-obatan maupun tata laksana untuk mengurangi keluhan dari pasien. Jika pasiennya sesak, maka dokter akan memberikan oksigen. Kemudian jika pasiennya mengalami penumpukan cairan, maka dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi penumpukan cairan pada anggota tubuh pasien tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terpenting juga adalah dokter akan sedini mungkin memberikan obat-obatan yang secara evidence based atau berbasis bukti atau secara konsensus itu terbukti efektif dalam mengobati kondisi gagal jantung pada pasien yang kita sering sebut sebagai guideline directed medical therapy. Jadi secara umum atau general pencegahan ADHF satu tentu saja adalah mencegah faktor-faktor pencetus tadi. Trigger-trigger tersebut yang telah kita bahas tadi di awal itu harus diupayakan untuk dicegah pada pasien. Yang kedua juga pasien harus secara rutin mengkonsumsi obat-obatan anti gagal jantung yang berbasis bukti tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasien harus secara berkala berkonsultasi pada dokter terkait kondisi jantung faktual pada pasien dan juga kondisi terkini, sehingga pasien akan mendapatkan rekomendasi tentang obat-obatan yang patut dikonsumsi, kemudian juga tentang diet yang baik terhadap pasien tersebut, dan juga yang terpenting bagaimana juga aktivitas fisik keseharian pada pasien, karena hal itu juga adalah suatu hal yang penting dalam mencegah timbulnya kondisi ADHF. Bagi sobat jantung, jika menjumpai adanya tanda dan gejala dari gagal jantung berupa kelelahan, sesak nafas, maupun penumpukan cairan pada anggota tubuh, jangan ragu untuk segera berkonsultasi kepada dokter terdekat sehingga dapat dilakukan deteksi dan tata laksana sedini mungkin terhadap kondisi tersebut. Terima kasih.